Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rizky Utami dari kelas 11 Akuntansi 2 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum mengenai akuntansi mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian akuntansi menurut American Accounting. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan perbuatan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Nah, sedangkan tujuan akuntansi menurut prinsip akuntansi Indonesia adalah yang pertama, memberi informasi yang terpercaya mengenai sumber ekonomi, kewajiban, dan modal. Yang kedua, memberi informasi yang bisa dipercaya mengenai perubahan pada sumber ekonomi pada perusahaan karena adanya kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, memberi informasi yang dapat dipercaya untuk memungkinkan penggunanya dalam potensi mendapatkan laba. Nah, kemudian fungsi akuntansi, fungsi utama dari akuntansi adalah menyampaikan informasi keuangan secara keseluruhan pada perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan seperti apa perubahan yang terjadi. Nah, kemudian konsep dan prinsip akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan, baik dalam metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung praktis dan teori. Nah, kemudian konsep akuntansi, berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian jurnal. Jurnal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal khusus. Nah, apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah catatan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu periode akuntansi dengan cara mendebit serta mengkredit periode yang bersangkutan. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwa bentuk dari jurnal umum sendiri terdapat tanggal, keterangan, ref, serta debit dan kredit. Nah, kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk memisahkan beban yang telah menjadi biaya yang telah menjadi beban pada periode akuntansi dengan yang belum. Nah, kemudian selain itu untuk memisahkan pendapatan yang telah menjadi hak dengan pendapatan yang belum menjadi hak. Nah, di sini ada 7 jenis penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, beban yang harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, penyusunan aktiva tetap. Yang kelima, beban dibayar di muka. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Dan yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Nah, kemudian lanjut ke jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis saja. Nah, di sini ada 5 macam jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi barang dagangan secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, untuk mencatat semua penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan. Nah, yang keempat, jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran ke berbagai kas pengeluaran. Nah, yang kelima, jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Nah, kemudian dari pengertian jurnal kita berlanjut ke aturan debit dan kredit. Nah, aturan debit dan kredit ini terdiri dari beberapa kelompok akun. Yang pertama, aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian pendapatan
bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Price bertambah di debit, berkurang di kredit. Dari aturan debit kredit, kita berlanjut ke buku besar. Apa sih buku besar itu? Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sebagai tempat pencatatan dan pengklasifikasian pada jurnal untuk menghasilkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, pada praktiknya buku besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama adalah kumpulan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, yang kedua buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk menguraikan buku besar utama dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan ketepatan dalam proses pencatatan. Nah, kemudian bentuk-bentuk buku besar terdiri dari 4. Yang pertama, buku besar bentuk T seperti di samping. Kemudian yang kedua bentuk skontro. Yang ketiga bentuk staple berkolom saldo tunggal. Yang keempat bentuk staple berkolom saldo rangkap. Nah, kemudian dari buku besar kita berlanjut ke neraca saldo ya. Nah, pengertian neraca saldo adalah daftar yang memuat ringkasan akun-akun beserta asal daerahnya masing-masing. Nah, fungsi dari neraca saldo ini yaitu yang pertama untuk menguji keseimbangan matematis antara sisi debit dengan sisi kredit pada akun. Yang kedua, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian kita berlanjut ke jurnal penutup. Apa sih kegunaan dari jurnal penutup itu? Kegunaan yang pertama yaitu menghitung laba atau rugi pada suatu periode akuntansi. Nah, yang kedua, memisahkan transaksi pendapatan dan beban tertentu dengan tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan neraca sisa setelah penutupan yang nantinya akan merupakan neraca awal pada tahun berikutnya. Nah, kemudian dari jurnal penutup kita berlanjut ke laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Nah, laporan keuangan ini memiliki macam-macam jenis. Ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Nah, apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan seluruh pendapatan yang dikalkulasi untuk menunjukkan hasil laba atau rugi. Nah, macam-macam akun dari laba rugi yaitu akun pendapatan, beban operasional, beban pokok, pendapatan lain, beban lain, dan pajak. Nah, kemudian kita berlanjut ke laporan ekuitas. Laporan ekuitas adalah laporan yang dibuat agar perusahaan dapat menggambarkan penurunan atau peningkatan aktiva bersih pada suatu periode akuntansi. Nah, kemudian yang neraca adalah laporan yang berisi tentang posisi harta utang dan modal pada suatu periode akuntansi secara tertentu. Nah, kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode akuntansi. Nah, sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.